kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bapak, maaf mengganggu. Jadi mohon maaf ini mengganggu waktunya Bapak untuk saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dan khususnya di SMK Negeri Karangkusung, yaitu utamanya tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika Pak. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak selama ini ya, pada saat mengalami beberapa kasus tentang dilema etika atau kejujuran moral. Nah, kemudian menurut Bapak nih selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral tersebut Pak? Ya, terima kasih Pak Soko sebagai guru besar ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lebih baik. Ada dengan tadi merupakan dilema etika atau kejujuran moral. Jadi yang pertama kami bersama terima kasih pertanyaan yang disampaikan tentunya pada saat kita nanti menghadapi sebuah masalah kasus, kita lihat dulu kasus per kasusnya. Yang di sana secara pasti kalau kita melihat di kasusnya itu ada dua kepentingan yang harus diselesaikan atau bahkan mungkin lebih. Nah, kalau kasus tersebut ternyata ada dua kepentingan yang sama-sama bagus dan baik, kita harus memutuskan salah satu di antaranya yang merupakan namanya sebuah bentuk yang terbaik yang tentunya akan menjadi dilema yang tadi menjadi kasus. Nah, itu mungkin yang disebut dengan etika atau kejujuran moral tadi. Itu yang ada dengan ini namanya dilema. Jadi dua sama-sama benar. Betul. Dilema itu berarti sulit untuk mengambil keputusan. Itu kalau kita melihat dari kasus yang tentunya mungkin sangat rumit, usia.
Ini waktu tadi di yang sama-sama baik, sehingga ya, walaupun sulit insya Allah bisa diputuskan. Karena apabila dalam kasus tersebut terdapat kepentingan benar atau apa salah, nanti masuk dalam persoalan yang berbahaya bagi. Selanjutnya Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, utamanya untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, dengan kita melihat di kebajikan, kita pendidikan sebenarnya kita harus membantu semua, mengalahkan satu sama lain, kita mengambil keputusan yang terbaik. Nah, yang terbaik ini itu adalah keputusan yang berpihak pada siswa, yang memiliki nilai kebaikan dan tentunya juga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kasus per kasus. Jadi kemudian untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak itu gambarannya selama ini Pak? Langkah-langkah yang kita ambil tentunya kita secara maksimal membuat tim manajemen. Nanti kita ada tim manajemen yang terdiri baik dari lokal maupun dari Kaprodi, karena itu sebagai kalau satu orang kecil di masing-masing. Nah, juga kita melibatkan teman-teman tadi Semewaka, kemudian kita sampaikan permasalahannya, dan para waka ini tadi setelah disampaikan secara otomatis dia akan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang semuanya ditanggung, dan kemudian nanti akhirnya mana yang terbaik dari dua hal yang sama-sama baik. Karena ini kasus kan yang dijelaskan tadi ya, setelah sama-sama baik secara otomatis nanti akan diambil dari segi manfaat mungkin lebih banyak, sehingga manfaatnya ini kan untuk siswa. Nah, untuk siswa ini secara otomatis untuk sekolah atau untuk semua warga sekolah. Di sana sebagai dasar untuk langkah-langkah atau prosedur seperti yang tadi Pak sebutkan. Iya siap Pak. Berarti Bapak tetap membutuhkan masukan dari tim manajemen dari para waka dan untuk mempertimbangkannya gitu ya. Itu pasti, karena kita sebagai kolegial di sekolah yang di sana kita nggak mungkin akan bekerja sendiri. Kalau kita individual kan sendiri, kita kolegial Pak. Di sana saya membantu pertimbangan dari saya mungkin di benak saya atau secara tidak langsung benar-benar masalah, dan mungkin ada 2 atau 3 alternatif. Nah, mungkin dengan mengumpulkan teman-teman pada waka bisa untuk mempertimbangkan menjadi banyak ada solusi, sehingga akan semakin banyak ini, sehingga akan semakin mudah untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan, keputusan yang diambil tersebut yang akan menjadi kuat, dan saya selalu kepala sekolah akan semakin mantap karena ada pertimbangan dari teman-teman waka. Kemudian Pak, untuk selama ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, utamanya untuk kasus-kasus yang tidak etika tadi Pak? Kalau kita yang keputusan yang kita ambil, kita akan tadi lah, itu kan masalah. Masalah yang pertama segera mungkin mengumpulkan teman-teman, kita kumpulkan teman-teman, kemudian kita sampaikan secara runtut permasalahannya, dan penyampaian ini harus segera kita ambil keputusan atau kesimpulan. Dan keputusan kita yang harus memilih, karena di antara 2 kepentingan yang sama, misalkan baik yang kita lihat juga regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan kasus itu kemudian kita rekap mana nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kalau di sekolah kan pasti ada aturan main, ada tatib di sekolah yang bisa mengatur semua kasus. Apabila kita yang kita ambil ini baik kebaikan maupun manfaatnya secara otomatis yang kita ambil ini, sehingga secara bersama-sama dengan semua warga sekolah. Dan demikian kita bisa mengetahui di antara 2 kepentingan tadi yang
kira-kira mana yang paling banyak manfaatnya atau mengandung nilai kebaikan. Nah, sehingga putusan yang tadi sebagai dasar atau sebagai dasar dari teman-teman nanti akan segera mungkin untuk diambil keputusan. Seperti itu, Pak. Berarti kalau melihat tipikalnya itu tadi cara mengambil keputusannya itu intinya dasarnya adalah berbasis manfaat ya Pak ya, dan berbasis nilai-nilai kebaikan. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah, terus setelah tidak langsung kami kepala sekolah ini tidak langsung memiliki pertimbangan di luar karena apa? Tentunya yang paling bermanfaat dan yang memiliki nilai kebaikan yang kita apapun sama-sama mesti ya kita ambil yang terbaik. Yang jelek, kalau jelek mah justru nanti ya sekolah kita nggak punya bisa baik. Nah, setelah kita ambil ini bukan karena manfaat yang nanti kita akan membuat kesalahan teman-teman, bisa otomatis ini yang membuat teman-teman akan merasa lega bahwa ya apa namanya yang tadi punya kasus atau bahkan yang tadinya makan di sekolah sehingga mengambil keputusan ini itu betul-betul bermanfaat bagi semua warga sekolah. Yang kita gitu warga sekolah bukan bagi sekolah tapi warga sekolah yang bermanfaat dan bagi semua apa namanya warga sekolah ini yang kita ambil yang terbaik dengan resiko yang baik. Selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Tantangan yang kita ambil tentunya kita bagaimana cara menyampaikan dalam mengambil sebuah keputusan ini yang harus bijak dan mengakomodir semua warga sekolah. Nah, tentunya bagaimana kita membuat semua warga mulai dari karyawan terus guru ya otomatis guru kalau perlu siswa yang bisa kalau apa namanya dengan memahami pertimbangan yang kalau sekolah atau saya laksanakan kenapa pas bahasa dari pemimpinan yang tentunya yang di sana akan mengambil sebuah keputusan walaupun dari awal tadi kan kita apa namanya mengambil pertimbangan dari teman-teman keputusan akhir kan di kepala sekolah. Yang lagi karena warga sekolah tentunya banyak jadi kan di sekitar itu warga sekolah punya jumlah 100 orang itu sekitar 100 sehingga dengan pertimbangan ini walaupun mungkin secara kebijakan ini belum matang tapi bisa dilihat dari sisi baiknya dari teman-teman guru yang mengatakan pertimbangan tadi bisa dari awal misalnya mungkin dibuat ini itu karena apa? Karena teman atau kepala sekolah ini yang tadi memberikan pertimbangan dari segala macam ini belum semua mengakomodir sisi realitas sehingga teman-teman ini harus diberikan masukan dari belakang menunggu yang nantinya secara otomatis akan berkontribusi sehingga keputusan ini akan matang. Setelah matang, setelah otomatis juga ini nanti akan menjadi keputusan. Setelah menjadi keputusan, itu kemungkinan sekolah yang perlu disampaikan oleh pihak sekolah. Kemudian untuk Bapak pada saat menyelesaikan kasus itu apakah memiliki jadwal tertentu atau penyelesaiannya mungkin langsung di tempat atau bagaimana prosedurnya juga? Selama ini kita tidak membuat jadwal tertentu spontan. Kita kan tidak mengerti apa namanya tidak diperkirakan harus ada kasus per kasus permasalahan. Ini kan kalau pihak sekolah ya selama ada kegiatan atau namanya perjalanan sekolah, ini sekolah kan tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan jadwal, ya semua malah justru malah diharapkan sehingga
ini harus spontan. Oke. Menyadari bahwa kasus ini kan muncul yang di sana secara tiba-tiba. Oke. Terus ini harus segera diputuskan. Yang secara otomatis nanti juga ini karena mendesak ya, apabila nanti teman-teman atau yang bersangkutan dengan kasus mungkin yang dilaksanakan kasus yang ditemui, dia akan segera membuat keputusan yang mendapat jawaban yang terbaik. Itu saya sebagai kepala sekolah ini tidak pernah menjadwalkan baik waktunya, tempatnya, mungkin dan kronologi kan nah, jadi untuk kasus ini mungkin yang saya dengar terus juga dari teman-teman yang memberitahu saya prosedur sehingga masalah ini kita tahu kemudian kita akan membuat sebuah keputusan kesimpulan sehingga kasus ini tidak perlu saja penyampaian atau penyampaian atau penyelesaian sesuai dengan pengalaman yang disarankan secara spontan sesegera mungkin untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu Pak. Kemudian selanjutnya Pak, untuk apakah ada faktor-faktor atau mungkin seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Jadi sampai dari awal bahwa semua kegiatan di sekolah itu kolegial. Kolegial. Individual kan otomatis kita sendiri menggunakan menjadi suatu bentuk otoriter kalau sekolah. Di sini ada kolegial sehingga otoriter tidak berfungsi. Makanya kami dari kepala sekolah itu ada teman-teman yang membantu sekolah, manajemen yang sulit sehingga tidak akan mudah dalam memperoleh sebuah kesimpulan dari kesimpulan. Terus yang berikutnya lagi di yang kedua sudah saya keputusan otomatis ya teman-teman sekolah khususnya kepada Bapak Ibu guru untuk cepat melaksanakan pendukung penyelesaiannya ya. Kemudian keputusan yang diambil kasus itu ini akan bisa didukung oleh semua warga dan membuat nyaman kondusif beserta enak dalam karena apa? Karena tadi dilihat dari kasusnya harus ada penyelesaian dengan berbagai pertimbangan dari teman-teman atau manajemen sekolah. Pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin untuk dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lain ini? Oke, pengalamannya dengan pengalaman dan pembelajaran yang akan dipetik. Pengalaman yang Oke. kita sebagai manusia yang sosial akan selalu berkembang dan juga bergaul. Pergaulan di sekolah tentunya akan bisa memberikan pendidikan untuk belajar. Kita tidak bisa terhindar dari masalah. Pasti dimanapun kita hidup, dimanapun kita bergaul pasti ada masalah. Sehingga kita bisa enggak menghadapi masalah itu. Nah, kalau kita bisa menghadapi masalah, tentunya kami sebagai ujian bisa lulus dari sebagai ujian. Nah, tentunya yang di sini kalau kita terjadi masalah, kita bisa menghindar dari kasus di sebuah institusi lembaga seperti di sekolah kita. Tentunya yang secara politiknya kita kan banyak siswa, ada murid, ada guru, murid, sehingga
baik pembelajaran bagi kita penting kasus yang ada jangan ditunda dan kita cepat menyelesaikan. Kita ke depan tidak ada lagi hal-hal yang tentunya bisa menimbulkan kasus-kasus lagi kaitannya dengan problematika. Kemudian dari kasus yang tadi ada itu jangan dihindari, justru malah dihadapi Pak dan diselesaikan. Ya kayak ada kasus itu jangan dihindari tapi dihadapi dan diselesaikan. Yang ketiga sebisa mungkin dari keputusan yang kita ambil dari dua hal tadi yang dikatakan ini yang tadi yang paling bermanfaat tentunya untuk kebaikan dari teman-teman semua. Nah itu Pak pun ya kita lihat sudah dari kasusnya berisiko resiko ini kita ambil tentunya untuk mengambil keputusan. Kalau nggak ada seperti itu nggak mungkin bisa melaksanakan dan yang tentunya bisa untuk semua pihak. Setelah seperti ini tentunya nanti akan diterapkan tidak hanya di lingkungan kita saja, kita diterapkan dimanapun di kehidupan sehari-hari yang tentunya itu menghindari semua masalah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah bisa menggali informasi dari pengalaman Bapak ya. Dan intinya adalah berarti kita ambil segi manfaat dan resiko yang terkecil seperti ini Pak. Dan terima kasih, saya akan berusaha untuk menyerap pengalaman dari Bapak dan mungkin nanti sewaktu-waktu juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah Bapak lakukan, terutama dalam pengambilan keputusan. Terima kasih waktunya dan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin pengabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Supri telah memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan wawancara mengenai pengalaman Bapak selaku kepala sekolah, utamanya yaitu tentang pengambilan keputusan dilema etika. Kemudian begini Bapak, untuk selama ini berdasarkan pengalaman Bapak tentunya yang pernah Bapak alami ada beberapa kasus tentang dilema etika atau bujukan moral. Nah, menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Tentunya kita di dalam menghadapi sebuah kasus itu kita harus bisa melihat konteksnya dulu dari kasus tersebut. Terus itu pasti ada beberapa kepentingan. Misalnya kalau kasus tersebut ternyata ada dua atau beberapa kepentingan yang sama-sama karena kepentingan itu berdampak positif bagi sekolah, kita harus mencari dulu kasus mana yang paling memberikan manfaat untuk sekolah terutama, khususnya bagi siswa dan umumnya bagi wakil sekolah. Itulah kita berperan, selain kita cari tahu kasus itu, kita juga harus berperan gali dan menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk menyelesaikan kasus untuk yang Dilema etika ya, berarti karena sama-sama baik ya Pak ya. iya. Kemudian yang dilema moral itu tentunya kan kaitannya dengan moral kita sebagai pengambil
kebijakan atau keputusan dari Ya. sebuah kasus itu. Apabila kita mengambil keputusan yang memberikan manfaat banyak bagi warga sekolah, khususnya bagi para siswa, tentunya disitulah berarti kita memberikan atau menentukan keputusan dengan moral yang baik gitu. Tidak hanya sebatas mementingkan kepentingan pribadi, kok ini bisa menentukan diri kita sendiri ataupun bagi sebagian orang, tentunya kita harus mengungkap secara Oke. Selanjutnya Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, utamanya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, tentunya saya akan mengambil keputusan yang terbaik juga, ya, yang berpihak kepada siswa, memiliki nilai-nilai kebaikan yang tinggi dan juga dapat dipertanggungjawabkan baik itu secara hukum maupun secara moral, karena memang keputusan itu kan nanti ada implikasinya pasti. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa itu Pak kira-kira Pak? Nah, jadi untuk langkah-langkah menentukan sebuah pengambilan keputusan itu kan ada prosedurnya ya. Kemudian kita juga ada tim manajemen sekolah. Jadi jika keputusan itu perlu mempertimbangkan aspek dari manajemen, kita akan kumpulkan manajemen sekolah, terutama dari para waka, di kelas kita akan minta pendapat, saran dan pandangan. Tentunya kita bukan berarti kepala sekolah itu tidak punya pendirian ataupun seperti apa. Itulah di situ fungsinya manajemen itu ada di situ. Jadi selain ada garis komando, juga harus ada garis koordinasi. Nah, kita manfaatkan garis koordinasi itu untuk sharing bagaimana cara menentukan kebijakan atau mengambil keputusan jika keputusan itu memang diperlukan pertimbangan-pertimbangan dari tim manajemen. Ya, berarti Bapak butuh masukan-masukan ya Pak ya? Iya. Dari para wakil kepala sekolah atau mungkin sampai ke wali kelas, begitu nih Pak ya? Oke. Nah, itu untuk pertimbangannya bagaimana tuh Pak? Kenapa kok harus melibatkan para wakil kepala sekolah atau stakeholder yang ada? Tentunya kasus itu kan kita lihat dari sebesar apa atau sekrusial apa kasus itu, ataupun harus secepat apa kasus itu diselesaikan atau diputuskan kebijakannya. Kita harus melihat itu, misalnya kalau ada 2 ataupun 3 alternatif, tentunya kan kita masih ada pilihan-pilihan ya untuk menentukan kebijakan apa yang tepat, yang manfaatnya lebih banyak untuk siswa, yang lebih banyak juga untuk warga sekolah. Itu kita libatkan wakil kepala sekolah ataupun tim manajemen yang lain. Jadi kalau ada masalah-masalah yang besar pasti akan saya libatkan tim manajemen. Dan kalaupun ada masalah yang kecil, kalau memang itu bisa langsung segera diselesaikan tanpa melibatkan tim manajemen, ya langsung saya putuskan. Siap. Kemudian Pak, untuk selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan, utamanya yaitu untuk kasus-kasus yang dilema etika tersebut? Jadi yang pertama mungkin akan saya segerakan menentukan tim manajemen sekolah, ya. Kemudian juga tim manajemen sekolah nanti kan bisa memberikan masukan dan saran, tentunya pertimbangan baik itu dari segi regulasi, kemudian aturan-aturan yang ada, kemudian juga manfaat yang nanti akan dirasakan terhadap warga sekolah khususnya untuk siswa dari keputusan yang saya ambil. Jadi intinya kalau saya lihat itu Bapak itu berarti pengambilan keputusannya itu berbasis manfaat ya Pak ya, atau nilai-nilai kebaikan. Jadi itu Pak ya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Ya. Sebetulnya setiap keputusan yang kita ambil itu kan pasti ada pro ataupun kontra. Oke. Itu pasti ada. Tidak semua keputusan itu akan berjalan mulus diambil dan manfaatnya tidak akan dirasakan oleh semua orang, tidak akan mulus. Pasti Oke. ada pro dan kontra, tapi kita lihat juga manfaat yang akan dirasakan ketika itu lebih banyak manfaatnya, maka itu yang akan meskipun ada kontra sedikit, itu ada hal yang wajar dan lumrah dalam sebuah organisasi. Kemudian tantangannya berarti bagaimana itu Pak? Tantangannya apa ya, setelah apa namanya Hasil dari tadi musyawarah ya? ya setelah musyawarah itu kan ada macam-macam masukan dan pertimbangan dari guru. Nah disitulah kita tertantang untuk menentukan atau mengakumulasikan semua masukan dan tantangan dari guru-guru, kita ambil jalan keluar, kita ambil keputusan yang paling baik di antara masukan-masukan yang baik itu. Nah itu memang tantangan yang sangat berat. Berarti bagaimana caranya untuk bisa memahamkan kepada warga sekolah ya untuk Iya. setelah Bapak mengambil keputusan, kemudian bagaimana caranya untuk mensosialisasikan ke seluruh warga gitu ya Pak ya. Kemudian untuk pada saat penyelesaian kasus itu apakah ada sebuah jadwal tertentu Pak, atau mungkin langsung di tempat atau memiliki prosedur sehingga yang Bapak jalankan itu seperti apa itu Pak? Oh iya, jadi dalam menyelesaikan sebuah kasus itu kan ada yang sifatnya insidental. Jadi kalau yang sifatnya insidental maka segera saat itu juga kita akan ambil sebuah keputusan. Kemudian juga untuk masalah prosedur tentunya ada dalam setiap organisasi itu ada prosedurnya. Misalnya kalau ada urusan masalah siswaan, jadi dia nanti berurusan dengan kelas dulu ataupun dengan prodi dulu atau dengan dulu. Jadi kalau memang itu tidak diselesaikan, ya baru nanti akan saya keputusan untuk menyelesaikan. Siap. Untuk jadwal saya kira mungkin tidak ada ya, memang kasus itu seketika gitu. Tapi untuk jadwal koordinasi itu pasti ada. Untuk koordinasi mah ada ya Pak ya. Ada. Berarti kalau ada pas jadwal koordinasi kemudian timbul permasalahan itu berarti langsung Ya, dibahas di langsung situ ya Pak ya. dibahas itu. Ada jadwal koordinasi itu bulan mungkin bulan pasti. Kemudian selanjutnya Pak, untuk apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, tentunya kita punya jajaran manajemen yang bagus, yang solid, yang kompak, itu yang akan mendukung kita sebagai sekolah di dalam menentukan atau membuat sebuah kebijakan ataupun menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus. Itu keuntungannya. Jadi sekolah kami memiliki tim yang kuat, yang solid, yang kompak, yang bisa bersama kemudian bisa Iya, berarti sudah lengkap ya Pak ya SDM-nya ya Pak ya. insya Allah. Oke. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ini Pak, mungkin dari semua hal yang tadi sudah disampaikan ya, pembelajaran apa Pak yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentunya kita sebagai manusia, saya pribadi sebagai hidup sebagai manusia sosial itu akan selalu berkembang, kita akan selalu menemui sebuah masalah. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri,
ya, karena kita berkaitan dengan orang banyak ya. Kita juga tidak bisa menghindari sebuah kasus ya, untuk tidak diselesaikan. Pasti kasus itu ada dan kita harus bisa menyelesaikan kasus tersebut ya. Kemudian juga kita tidak boleh menunda-nunda setiap pekerjaan, tidak setiap apa yang harus segera diselesaikan, karena masalah itu pasti nanti kalau memang kita menunda itu akan bertumpuk malah mungkin nanti akan lupa, sehingga kewajiban kita kepada warga sekolah itu tidak akan apa yang menjadi terhambat gitu. Kemudian harapannya ya kita selaku warga sekolah membuat kebijakan-kebijakan di dalam menentukan arah ataupun tujuan dari sekolah supaya visi-visi sekolah itu akan tercapai. Juga kita harus mempertimbangkan terutama asas atau manfaat yang akan dirasakan siswa. Ya begitu nih Pak, bagus sekali Pak ini. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya juga semakin paham nih bagaimana untuk cara mengambil atau keputusan ya, yang tadi seperti Bapak utarakan ya, dengan selalu bermusyawarah, kemudian selalu menerapkan dengan para wakil kepala sekolah dan sesuai dengan jalurnya ya Pak ya. Nah mudah-mudahan saya juga bisa menyerap pengalaman dari Bapak selaku kepala sekolah tentang pengambilan keputusan pada situasi dilema etika. Terima kasih waktunya ya Bang ya. Sukses. Terima kasih saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Selamat siang Pak Yosef. Ya, selamat siang Pak Jowo. Ya mohon mengganggu waktunya ya Pak Yosef. Saya ingin ketemu Bapak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak. Tentang mungkin saya ingin menggali pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, utamanya yaitu tentang pengambilan keputusan untuk dilema etika. Nah, begini Bapak, jadi selama ini berdasarkan pengalaman Bapak ya, tentunya kan pernah mengalami beberapa kasus ya tentang dilema etika atau rujukan moral. Nah, menurut Bapak selama ini bagaimana untuk Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut, Pak? Oh iya, terima kasih ya. Ya memang kita sering sih ya, beberapa kasus seperti itu. Karena memang dalam sebuah sekolah itu banyak kepentingan. Kemudian buat solusi kepentingan itu harus kita memilih mana yang paling bagus. Karena kebetulan ya kadang idenya atau kepentingannya semua. Sehingga kita harus bisa memilih. Nah, di situ ada dilema yang kita mau memilih yang mana, yang A atau yang B atau sama. Kemudian juga kadang-kadang kita juga menentukan yang sifatnya ini memang benar atau salah. Juga ini juga semacam apa ya? Dilema ya, dilema juga kalau yang tadi salah, kemudian benar, nah itulah kayak juga atau apa salah moral yang salah satunya seperti itu. Kemudian Pak, selama ini kan bagaimana Bapak untuk menjalankan keputusan tersebut di sekolah Bapak, utamanya itu kasus yang tadi itu ada dua hal atau dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Ya memang mau tidak mau harus kita membuat satu keputusan ya. Ya keputusan itu kita biasanya, kalau saya sih berpihak pada siswa, karena sekolah itu kan melayani siswa, dan kemudian dari kebaikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ya memang
keputusan kita itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak asal seperti itu. Gitu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan itu selama ini? Oh ya, kalau langkah-langkah yang kita lakukan karena kita juga punya tim manajemennya, maka ya langsung kita ajak Bapak itu dilakukan dan kita undang untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan, karena dua hal itu memang sama-sama baik, sehingga harapannya dengan adanya tim manajemen dan ini kita bisa lebih banyak pertimbangan manfaatnya mana yang lebih baik bagi sekolah, bagi siswa itu sendiri, bagi sekolah dan yang semua sekolah. Berarti Bapak masih tetap butuh masukan dari para waka ya, atau dari tim manajemen untuk mempertimbangkan permasalahan tersebut ya Bang ya? Ya, jadi memang saya masih membutuhkan para waka, meskipun ya pada akhirnya akan kembali tanggung jawab untuk kayak sekolah. Ya karena ketika saya punya 1, 2, atau 3 ide, kadang-kadang dengan adanya waka itu ada tambahan, jadi ada wawasan yang lebih luas dan siapa tahu juga alternatifnya lebih baik. Banyak ya. Hingga di sini saya sebagai kepala sekolah itu ketika memutuskan yakin bahwa apa yang dilakukan memang bermanfaat, memang dapat kan sama, sehingga yang terlibat pun akan bisa menerima. Iya. Kemudian untuk hal-hal apa saja itu Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada utamanya untuk kasus-kasus yang dilema etika itu tadi Pak? Ya, untuk kasus yang dilema etika ini kan kasus yang kadang nggak kelihatan ya, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Supaya tidak mengganggu kinerja yang berikutnya, memang harus segera mungkin kita tangani. Maka biasanya kita kayak rapat di luar rapat bulanan, dari rapat kita panggil, kita sampaikan permasalahan yang sudah masuk ke kepala sekolah, kita cari, kita minta pertimbangan dari kawan itu, karena berkaitannya dengan regulasi dan peraturan. Dengan wartawan itu bisa memahami pada bidangnya tentang regulasi berkaitan dengan sekolah. Sehingga dengan demikian dua kepentingan yang ada itu yang saling berseberangan sebenarnya yang kita pilih itu pasti ada nilai kebaikan, salah satunya dengan dibandingkan yang lain. Kemudian kita bisa semakin memutuskan mana yang baik gitu. Berarti kalau melihat dari tipikal pengambilan keputusannya itu berarti berbasis manfaat atau nilai-nilai kebaikan itu Pak? Ya, ketika kita mempertimbangkan itu ya tentu saja berbasis pada kebermanfaatan dan nilai kebaikan diri yang kita ambil. Jadi kalau kita ngambil itu hanya berdasarkan mungkin kita hanya suka dan tidak suka dengan pihak yang terlibat dalam permasalahan itu, nanti pasti akan membuat kecewa pihak yang lain. Karena kalau kita menggunakan aspek bermanfaat dan kebaikan, ya harapannya semuanya bisa menerima, sehingga bagi sekolah bisa diterima keputusan dari sekolah-sekolah, dan yang jelas resikonya yang paling kecil. Kalau keputusan kita mungkin ada yang kuat dan tidak, kita ambil yang resikonya Kemudian hal-hal apa saja Pak yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Jadi kalau kita mengambil satu keputusan itu kembali lagi ke dasar pertimbangan saya itu adalah bahwa warga sekolah semuanya itu tidak dirugikan. Jadi dari mulai dari guru, karyawan, bahkan siswa itu menjadi pertimbangan pokok dalam saya putuskan. Jadi sampai ini hanya menguntungkan satu atau dua orang, harus mempertimbangkan semua pihak. Dan pertimbangan itu kan dengan banyaknya
warga yang terlibat atau warga yang kita pertimbangkan dalam memutuskan itu kan menjadi semakin kuat apa yang kita kurang lebih seperti itu. Nah kemudian untuk tantangannya itu sendiri berarti setelah tadi diputuskan berarti Bapak harus dapat memahamkan kepada seluruh warga sekolah gitu ya Pak ya? Iya betul. Kemudian Pak untuk memiliki apakah Bapak itu punya program atau mungkin jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut Pak? Atau mungkin ada masalah langsung diselesaikan di tempat pada waktu itu atau bagaimana Pak? Ya kalau program Pak biasanya tergantung jadwal. Karena Makanya sudah terencana ya Pak ya? Tapi kalau tempatnya seperti ini biasanya spontan. Jika kita pun Spontan. menyelesaikannya ya secara spontan. Ya harapannya karena kalau kita ini tunda-tunda nggak bisa nanti muncul terus ya, kita bertumbuk-tumbuk permasalahannya. Sehingga begitu ada permasalahannya spontan kita bisa istilahnya kita Selesaikan ya. supaya semua kepentingan sudah selesai baik hasilnya, sehingga dalam hubungan kerja pada berikutnya di sekolah akan menjadi lebih kondusif. Kemudian Pak, untuk apakah ada yang menurut Bapak itu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, terutama bahwa tim manajemen atau wakil sekolah dan fasilitator itu memang menjadi penting bagi saya karena itu sangat membantu ketika memecahkan satu masalah di kepala sekolah dan dia bisa memutuskannya sendiri. Ya paling tanggung jawab memang kepala sekolah ketika proses membuat keputusan harus bersama, sehingga harapannya yang kita putuskan semakin banyak masukan dari pakar-pakar itu sehingga keputusannya akan menjadi lebih baik. Gitu ya, berarti masih faktor-faktor waka-waka, kaprodi dan guru itu sangat penting ya Pak ya Pak. Kemudian terakhir ini Pak, mungkin dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu? Ya yang pertama memang kita hidup atau kita sebagai manusia kan salah satu sebagai manusia ya. Jadi kita tidak mungkin hidup tanpa masalah. Iya. Adalah masalah. Dan seorang orang yang lain seperti itu kan. Ya, kita kan punya institusi lembaga ya harus kita sinkronkan supaya permasalahan itu tidak mengganggu sekolah. Enggak, persoalan itu kalau muncul jangan sampai ke sini dan tidak. Kemudian juga yang kedua itu ya setiap kasus atau masalah itu memang harus kita hadapi. Itu apapun Jangan dihindari. Nah, makanya tadi keterlibatan pakar dan tim manajemen sangat tidak benar karena memang secara pribadi saya terbatas untuk bisa memutuskan yang sesuai. Nah demikian dan melibatkan mereka, keputusan itu akhirnya bermanfaat bagi semua. Artinya tidak ada yang merasa dikalahkan atau dimenangkan, tapi semuanya demi keberlangsungan sekolah, kenyamanan bekerja, dan terutama anak didik supaya ketika belajar mereka juga nyaman. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti bagus sekali Pak ya. Berarti pengalaman dari Bapak ini sangat berharga bagi saya ya, dan terima kasih atas waktunya gitu Pak ya. Ya. Saya juga nanti akan mencoba untuk belajar mengambil ilmu dari pengalaman yang sudah Bapak laksanakan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Utamanya yaitu tentang pengambilan keputusan pada situasi yang dilema etika itu. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih sekali atas waktunya. Ya. Selamat siang Pak. Ya. Semoga selamat ya, berhasil.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar,